Gaya hidup kita saat ini tidak terlepas dari adanya pengaruh dari kehidupan para manusia yang hidup di zaman kerajaan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Selain kaya dengan hasil sumber daya alam yang dimiliki, ternyata Indonesia adalah negara yang kaya akan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan Hindu yang ada di Indonesia beserta benda-benda peninggalannya. Ajaran Hindu berkembang di berbagai negara di benua Asia. Ajaran Hindu dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Budaya Hindu di Indonesia dapat kita lihat melalui beberapa kerajaan bercorak Hindu. Untuk kerajaan Hindu yang pertama dan yang tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia dan berdiri pada tahun 400 Masehi. Keberadaannya kerajaan Kutai ini dapat kita ketahui melalui temuan prasasti yang ditemukan di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Melalui sejarah yang ditulis pada prasasti atau yupa, dapat diketahui bahwa raja pertama dari kerajaan Kutai bernama Kudungga. Kemudian, benda peninggalan dari kerajaan ini yaitu prasasti dan yupa. Prasasti adalah tulisan yang diukir di atas batu, sedangkan yupa tugu yang ditulis sebagai tanda peringatan, dan yupa adalah salah satu jenis prasasti dari kerajaan Kutai yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Salah satu yupa yang terkenal adalah yupa yang menjadi penanda upacara pemberian 2000 ekor sapi pada kaum Brahmana dari Raja Mulawarman sebagai ucapan syukur. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman adalah seorang pemeluk agama Hindu yang taat dan menyembah kepada Dewa Siwa. Raja Mulawarman merupakan raja terbesar di Kutai. Mulawarman adalah salah satu anak dari Aswawarman, dan Aswawarman adalah anak dari Raja Kudungga. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa dan berdiri pada tahun 450 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Adapun prasasti yang ditemukan di Sungai Ciaruten dan prasasti tersebut diberi nama Prasasti Ciaruten. Dalam prasasti itu menceritakan raja kerajaan Tarumanegara yang gagah dan berani, yaitu Raja Punawarman, yang seringkali dipandang oleh orang-orang sebagai titisan Dewa Wisnu. Karena pada waktu itu Raja Punawarman berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Kemudian ada juga prasasti selain prasasti Ciaruten, yaitu prasasti Tugu, prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambu, prasasti Cidahyang, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Muara Cianten. Selain prasasti, ada juga benda peninggalan dari kerajaan Tarumanegara, yaitu Arca Wisnu Cibuaya I dan Arca Wisnu Cibuaya II. Arca merupakan patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk dewa dan dewi pada kepercayaan orang Hindu. Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu yang terletak di sebelah barat Magelang, Jawa Tengah. Kerajaan ini berdiri pada 700 Masehi. Dan kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sana yang dikenal dengan bijaksana. Akan tetapi, setelah Raja Sana wafat, digantikanlah dengan anaknya yaitu Sanjaya.
Dan pada masa kepemimpinan Raja Sanjaya, Kerajaan Mataram berhasil memperluas daerah kepemimpinannya dengan menaklukkan beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun antara 1042 Masehi sampai dengan 1222 Masehi. Sesuai dengan namanya, kerajaan ini terletak di kota Kediri dan dipimpin oleh Raja Erlangga. Apakah kamu tahu kerajaan Kediri ini merupakan pecahan dari kerajaan Kahuripan loh? Karena pada saat masa kejayaannya, Raja Erlangga memindahkan pemerintahan ke wilayah Kahuripan. Akan tetapi pada waktu itu, kedua anak dari Raja Erlangga yakni Sri Samarawa Wijaya dan Mapanji Garasakan, mereka saling berebut kekuasaan. Pada akhirnya, Raja Erlangga membagi kerajaannya menjadi dua, Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Dan kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Meskipun kerajaan ini telah terbagi menjadi dua, hal tersebut tidak menghentikan kedua anak Erlangga untuk tetap memperebutkan seluruh tahta ayahnya. Dan peperangan antar kedua kerajaan tersebut berlangsung selama 60 tahun. Dan peperangan ini diakhiri oleh kemenangan dari Panjalu, yaitu Kerajaan Kediri. Dan pada pemerintahan Sri Aji Jayabaya, Kediri berada pada zaman keemasan. Candi Penataran merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Kediri. Dan juga beberapa prasasti Sirak Keting, Prasasti Ngantang, Prasasti Hantang, Prasasti Pala, Prasasti Panumbangan, dan juga beberapa kitab seperti kitab Smaradana karangan Empu Darmaja yang juga menuliskan kisah tentang kelahiran dari Dewa Ganesha, kitab Nagara Kertagama, dan kitab Kakawin Batara Yuda yang ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panulu. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan yang memiliki corak Hindu yang terletak di Singasari, Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini pada awalnya dipimpin oleh Kenarok. Setelah dirinya menang melawan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, dan memberi nama kerajaan ini menjadi Singasari. Raja yang terkenal dari kerajaan Singasari selain Kenarok adalah Raja Kertanegara. Raja Kertanegara dikenal sebagai raja yang kuat dan memiliki keinginan untuk menyatukan seluruh Nusantara. Akan tetapi, mimpi dari Kertanegara tidak dapat terjadi karena kerajaan Singasari runtuh setelah mendapatkan serangan dari kerajaan Kediri yang pada waktu itu dipimpin oleh Jayakatwang. Untuk saat ini, yang dapat kita lihat dari adanya peradaban kerajaan Singasari melalui benda peninggalannya, yaitu beberapa candi yang terletak di sekitar Malang seperti Candi Singasari, beserta Arca Dwarapala, sebuah patung besar penjaga pintu masuk yang terletak di dekat Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Kerajaan Majapahit. Setelah Raden Wijaya berhasil menang melawan Kerajaan Kediri, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi, dan kerajaan ini terletak di Jawa Timur. Raja yang terkenal dari Kerajaan Majapahit selain Raden Wijaya adalah Raja Hayam Wuruk. Selama pemerintahan Hayam Wuruk dan ditemani oleh sang patinya yaitu Gajah Mada, Kerajaan Majapahit berhasil mencapai puncak kejayaannya. Dengan bantuan Pati Gajah Mada
yang bertekad untuk dapat menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, dan sering kita dengar akan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Pati Gajah Mada berhasil untuk memperluas wilayah Majapahit waktu itu dan berhasil menjadi Majapahit sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dari masa keberadaan kerajaan Majapahit, ada beberapa benda peninggalan yang dapat kita jumpai sampai saat ini, seperti Candi Tikus, Gapura Bajeng Ratu, Arca Gajah Mada, dan beberapa benda-benda yang dahulunya dipakai pada masa kerajaan Majapahit dapat kita lihat di situs Trowulan. Melalui keberadaan kerajaan Hindu serta benda-benda peninggalannya, sampai saat ini dapat kita temui, kita dapat belajar bahwa mereka selain memerintah kerajaan dan memperluas kekuasaannya di wilayah Nusantara, tidak lupa mereka juga selalu mengucap syukur dengan cara yang diyakini oleh pemeluk agama Hindu, seperti memberi banyak sapi pada saat hari perayaan kepada dewa-dewi dan membangun candi yang besar. Kita sebagai seseorang yang percaya kepada Kristus, kita perlu juga bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan beri kepada kita. Tidak perlu untuk membangun patung atau memberi seserahan. Akan tetapi, dengan iman percaya kita kepada Kristus dengan segenap hati untuknya, sudah cukup bagi Tuhan. Dan melalui hal ini, kita juga dapat belajar untuk saling bertoleransi serta menghormati terhadap agama lain yang ada di Indonesia, dengan tujuan agar tercipta kehidupan bertetangga yang aman, tentram, dan damai.